Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2, ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat energi harian untuk hari ini, hari Rabu, 7 April 2021. Seperti biasa, saya akan memberi bacaan daily guidance ya, sebagai pedoman atau mungkin di sini bisa jadi sebagai bimbingan untuk melewati hari ini. Energi yang akan dilewati di hari ini, hari Rabu 7 April 2021. Oke, kita akan lihat dari kartu tarot, Oracle Tarot di sini. Apa yang menjadi pesan semesta atau energi yang harus kita persiapkan untuk hari Rabu ini? Mungkin saja ini adalah energi yang akan kita terima atau kita rasakan. Oke, di sini ada kartu Justice. Saya melihat di sini keterangannya ya, take the time to review the details carefully. You will win in the end, fair and objective decision. Oke. Kartu Justice di sini, kartu nomor 8. Sebenarnya kalau dalam tarot ya, kartu nomor 8 itu justru adalah strength. Ya. Jadi kita harus bisa mengambil waktu untuk hari ini untuk mereview lagi secara berhati-hati, atau di sini melihat sesuatu itu dengan sangat jelas, dengan sangat mendetail. Dalam arti kita harus benar-benar mengetahui apa sesungguhnya yang sedang kita hadapi. Tidak hanya sebegitu saja kita langsung mengambil semacam keputusan atau apapun itu ya. Dimana kalau kita memang sudah bisa melakukan tindakan yang sangat berhati-hati, atau mungkin di sini benar-benar mempertimbangkan sesuatu dengan baik, maka nantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang memberikan ya kemenangan atau keberhasilan atau kesuksesan buat kita. Seperti itu. Kita harus bisa bersikap adil dan objektif dalam mengambil keputusan. Itu intinya hari ini. Mungkin kita harus membuat keputusan dengan adil untuk hari ini, karena kartu Justice di sini, Justice itu tentang keadilan, ya, tentang keadilan dan juga tentang ketegasan. Oke, kita akan melihat bagaimana situasinya dari kartu tarot. Untuk hari Rabu ini, sini ada kartu King of Wands, Nine of Wands, dan Five of Swords. Oke, selanjutnya ada The Fool. The Fool. Lalu King of Swords dan ada Knight of Wands. The bottom of the deck ada Queen of Pentacles. Oke, kita lihat untuk energi secara umum untuk hari ini, hari Rabu. Tampaknya kita akan menjadi, entah kamu entah saya ya, yang jelas kita sepertinya akan dihadapkan sebagai seorang yang mungkin diandalkan untuk orang lain. Entahlah, ini seperti ada energi yang bermasalah. Mungkin seseorang mendapat masalah di sini. Dia seperti menghadapi situasi yang cukup menguras emosinya, dan
Mungkin dia sudah lelah untuk situasi yang dia hadapi. Dan kita itu menjadi orang yang diandalkan untuk bisa membantu dia. Artinya apa di sini? Mungkin ada seseorang yang menghadapi masalah ya. Kalau saya lihat seperti itu, yang mana entahlah masalah dalam pekerjaannya, dalam kehidupan dia, atau dalam hubungan dia dengan seseorang. Dia sudah seperti sudah sulit untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Dia sudah terlalu sudah terlalu lelah untuk mengatasi atau menerima situasi yang terus bermasalah ini, sehingga pada akhirnya di sini dia meminta kepada kamu atau mungkin kepada saya. Hari ini ada seseorang yang meminta kepada kita untuk bisa membantu dia. Dalam arti mungkin di sini membantu dia mengatasi masalah itu. Artinya kita ya dalam tanda kutip dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan dalam hal yang positif ya. Ada pihak lain yang saya lihat di sini yang mungkin sedang mengalami musibah, mungkin sedang mengalami masalah dalam hidupnya, dan dia meminta kita untuk bisa membantu mengubah situasi yang sedang dia hadapi. So kalau dari kita sendiri ya, dari pribadi kita masing-masing di sini kita harus bisa dikatakan harus bisa bersikap bijak. Dalam arti kita harus bisa bertanggung jawab untuk apapun yang akan kita lakukan terhadap masalah seseorang yang sedang dia hadapi itu. Artinya apa? Di sini jangan sampai kita berlaku ceroboh. Memang kita diandalkan untuk bisa membantu seseorang, tetapi kita di sini ya bisa dikatakan harus bisa mengambil sikap yang benar-benar tegas juga. Memberi bantuan itu ada batasannya ya. Memberi bantuan itu mungkin kita kalau ini seseorang yang bermasalah dalam hal ya mungkin konflik, pertengkaran, itu ada batasan-batasan yang bisa kita beri bantuan. Apalagi kalau konfliknya itu konflik rumah tangga. Bukan hanya konflik rumah tangga, kalau dia konflik dengan rekan kerja, partner yang lain, nah kita jangan sampai terlalu ikut masuk campur dalam permasalahan dia. Mungkin kita hanya bisa memberi advice ya, memberi semacam ya saran seperti itu. Artinya di sini kita juga harus bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kita. Jangan sampai nanti kita juga yang pada akhirnya mendapatkan masalah. So kalau saya lihat di sini energinya ada hal-hal yang akan kita hadapi. Mungkin bukan dalam kehidupan kita pribadi, tetapi mungkin ini dalam kaitan permasalahan orang lain. Ya, hari ini mungkin ya dia meminta kita memberikan bantuan, entahlah. Kita harus bisa memberikan semacam keputusan untuk apa yang dia hadapi. Barangkali dia minta bantuan, apa nih yang harus aku putuskan untuk hubungan ini atau untuk masalahku ini, misalnya seperti itu. So, saya katakan keputusan yang kamu berikan kepada dia itu harus benar-benar bisa kamu batasi, kamu atasi, kamu tahu mengontrol sampai di mana kamu hanya bisa memberikan saran. Jangan sampai misalnya di sini ada teman bermasalah dengan pasangannya, dia minta kamu sebuah solusi. Gimana bro? Apa yang harus aku putuskan bro? Ya sudah, ceraiin aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu namanya kamu langsung memberikan sebuah ultimatum ya. Kita tahu batasan, itu permasalahan rumah tangga dia. Artinya kita hanya bisa memberikan saran. Kita hanya bisa memberikan ya semacam masukan. Baik buruknya seperti apa. Seperti itu, keputusan tetap di tangan dia pribadi. Dan ya, di sini memang seseorang atau pihak lain seperti mengharapkan kita untuk bisa merubah situasinya, ya, situasi kehidupan dia. Dalam arti mungkin di sini ada seseorang yang bisa dikatakan ingin meninggalkan masalah dia, tetapi dia nggak bisa untuk mengambil keputusan. Nah, begitu intinya. Dan dia memerlukan bantuan kita. Bantuanmu atau bantuan saya. Artinya, kamu adalah seseorang yang dia harapkan sebagai pencapaian
untuk sesuatu yang ingin dia lakukan di dalam permasalahan yang dia hadapi. Ini seseorang yang bisa diandalkan, ya. Energinya seperti itu. Diharapkan kamu bisa memberikan semacam, ya, mungkin bantuan di sini dalam hal moral, ya. Karena saya tidak melihat di sini tentang energi Pentacles. Mungkin juga karena di sini Queen of Pentacles. Ada seseorang yang mengharapkan kamu memberi bantuan karena dilihat kamu mapan dalam hal keuangan. Itu bisa jadi. Dan sekali lagi, apabila itu berkaitan dengan keuangan, kamu harus bisa mengendalikan atau mengontrol. Kamu harus berhati-hati. Lihat di sini. Ya. Kamu harus berhati-hati untuk bisa melihat segala sesuatunya itu dengan baik. Yang mana di sini ya kamu harus bisa bersikap adil tetapi juga objektif. Jangan kamu karena ada seseorang yang memerlukan bantuan keuangan, kamu tapi tidak melihat kondisi kamu sendiri seperti apa. Misalnya keuangan kamu pun masih kamu butuhkan untuk keperluan kamu. Atau kamu juga bisa melihat dampaknya nanti. Apakah nanti kalau diberi bantuan kira-kira memungkinkan bantuan itu akan kembali. Nah, itu harus kamu pertimbangkan. Jangan nanti mentang-mentang teman ya, biasanya kalau kita memberi bantuan finansial, teman itu malah nggak enak nanti untuk kita tagih apabila kita memberikan bantuan keuangan. Jadi baik buruknya itu harus hati-hati kamu pertimbangkan sebelum memberikan semacam keputusan bantuan kepada seseorang di sini. Entah itu kebutuhan finansial yang dia perlukan atau dia membutuhkan keputusan solusi saran dari permasalahan dia. Yang terpenting kamu harus bisa mengontrol diri dan membatasi sampai di mana kamu bisa memberikan bantuan itu. Tetap bersikap adil, tetap bersikap ya bisa dikatakan di sini objektif ya untuk melihat sebuah permasalahan, dan satu lagi berhati-hati. Oke? Itu yang saya lihat energi hari ini secara keseluruhan. Mungkin kita akan ya bisa dikatakan di sini kita akan kedatangan seseorang yang membutuhkan bantuan kepada kita hari ini. Oke, dan untuk energi hari ini dalam hubungan atau dalam relationship, ya, ini seperti ada seseorang yang mungkin saja selalu ada di dalam pikiranmu, dan tampaknya seseorang ini mungkin saja masih sangat berpengaruh di dalam hidupmu, ya. Atau memang ini adalah seseorang yang lain yang tidak kamu pikirkan. Energinya seseorang yang masih memiliki pengaruh kuat, koneksi dengan kamu barangkali. Ini ada keinginan dia mungkin untuk mengawali sesuatu bersama kamu, ya. Tapi bisa saja orang ini mungkin ya bisa dikatakan di sini mencoba untuk berkompromi kembali. Karena apa? Karena situasimu dan dia tampaknya pernah bisa dikatakan di sini pernah terjadi penolakan. Entahlah, apakah kamu yang menolak dia atau dia yang menolak kamu. Sepertinya keinginan seseorang yang ingin berkompromi untuk berkomitmen atau untuk menjalin koneksi lagi bersama kamu itu bisa terjadi hari ini. Yang saya lihat di sini ya, ada keinginan mengubah situasi sebelumnya yang saya katakan tadi, entah kamu atau dia pernah menolak koneksi ini dan ingin diubah untuk sebuah perubahan awal baru ya, sebuah tindakan yang akan dilakukannya. Dan sekarang semua kembali kepadamu. Kamu mengambil keputusan untuk tindakan seseorang yang mungkin di sini istilahnya ingin kembali kepada kamu. Ya. Energinya seperti ya, kamu harus benar-benar berhati-hati sekali lagi. Kamu harus bisa mereview dengan baik-baik ya, dengan details segala hal, baik buruknya, untuk bisa mengambil keputusan terhadap
keinginan seseorang di sini yang bisa saja memang mungkin dia ingin kembali menjalin koneksi dengan kamu, ya. Yang saya lihat di sini, kamu harus bisa mengambil keputusan yang adil. Kamu harus bisa objektif. Terlebih kalau saya lihat di sini mungkin sebagian di antara kamu ketika orang ini datang, kamu mungkin sudah memiliki komitmen. Artinya apa? Kamu harus adil dan objektif bahwa saat ini kamu sudah tidak bisa menerima orang itu. Bahwa kamu sudah memiliki seseorang yang lain. Walaupun ada kemauan dia di sini untuk kembali kepada kamu, ya kamu harus bisa memberikan sikap yang realistis. Dalam arti kalau dia ingin bersahabat, ingin menjalin silaturahmi, it's okay. Tapi kalau sampai lebih jauh berkomitmen menjalin hubungan seperti dulu lagi, jelas kalau kamu sudah memiliki pasangan atau komitmen. Karena saya lihat di sini ada 2 king. Kamu harus fair di sini, ya. Artinya apa? Kamu harus menghindari dia, menjaga jarak dengan dia. Walaupun ada keinginan mungkin dari dia untuk ya sebuah pencapaian lagi bersama kamu. So, justice di situ saya lihat sekali lagi itu tentang ketegasan. Ya, sikap adil. Kamu harus tegas apabila menghadapi situasi ini pada hari ini, dan kamu juga harus adil. Jika kamu memang sudah memiliki komitmen, adillah terhadap pasanganmu sendiri. Oke? Seperti itu yang saya lihat bacaan untuk Daily Guidance hari ini, hari Rabu 7 April 2021.